Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvin Ramadhani dengan NIM 220 60 50 20 85 dari kelas D. Ingin menyampaikan materi yang berjudul hubungan antar kelompok. Yang pertama ada konsep-konsep dasar. Menurut Kinloch, kelompok mayoritas sebagai kelompok kekuasaan yang menganggap dirinya normal, sedangkan kelompok lain, minoritas, sebagai kelompok normal dan lebih rendah atau tidak dikaitkan dengan jumlah. Adapun menurut Berge, mendefinisikan ras sebagai kelompok yang didefinisikan secara sosial berdasarkan kriteria fisik. Sementara Banton mendefinisikan ras sebagai suatu tanda peranan berdasarkan perbedaan fisik. Menurut Francis, kelompok etnik merupakan sejenis komunitas yang menampilkan persamaan bahasa, adat, kebiasaan, wilayah, sejarah, sikap, dan sistem politik atau kebudayaan. Berge mendefinisikan rasisme sebagai kepercayaan bahwa diri dikaitkan dengan ada tidaknya ciri dan kemampuan sosial. Kemampuan sosial tertentu sehingga diskriminasi dibenarkan di tingkat praksis atau perilaku yang disebut rasialisme. Adapun konsep hubungan antar kelompok, intergroup relation adalah hubungan antar kelompok yang mempunyai ciri-ciri khusus. Dimensi hubungan antar kelompok, Kinloch memilah definisi hubungan antar kelompok menjadi 1. Dimensi sejarah, 2. Dimensi sikap atau prasangka stereotip, yang ketiga dimensi institusi atau apartheid WNI keturunan, yang keempat dimensi gerakan sosial atau dimensi perilaku atau diskriminasi, yang kelima dimensi perilaku kolektif, demonstrasi, huru-hara. Dimensi sejarah diarahkan pada masalah tumbuh kembangnya hubungan antar kelompok atau kapan bagaimana. Menurut Noel, stratifikasi etnik juga ras, agama, kebangsaan hanya dapat terjadi jika ada etnosentrisme, persaingan, dan perbedaan kekuasaan. Dan menurut Randall Collins, yang mengawali dan melandasi eksploitasi laki-laki atas perempuan adalah kekuatan fisik. Dan menurut Parsons, stratifikasi jenis kelamin berkembang seiring industrialisasi. Dimensi sejarah 2. Menurut Banton, kontak antara dua kelompok ras dapat mengambil pola, yaitu akulturasi adalah kebudayaan kedua kelompok ras berbaur dan terpadu. Dominasi suatu kelompok ras menguasai yang lain. Paternalisme adalah dominasi kelompok ras mendatang atas pribumi, di mana penduduk pribumi tetap di bawah penguasa pribumi. tapi penguasa pribumi tunduk terhadap penguasa asing.
Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan makna penting atasnya. Pluralisme adalah seperti integrasi, tapi memberikan arti penting terhadap kemajemukan. Dimensi sikap. Yang pertama, prasangka atau prejudice. Sikap bermusuhan yang ditunjukkan kepada kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut punya ciri yang tidak menyenangkan. Prasangka bersifat tidak rasional dan berbeda di bawah sadar sehingga sukar diubah. Contohnya adalah prasangka Jawa Sunda, Jogja Solo, pribumi Tionghoa, dan sebagai berikut. Dimensi sikap 2, stereotype, adalah citra kaku tentang suatu kelompok ras atau budaya tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Contohnya orang Batak kasar, orang Yahudi licik. Janowitz dan Bethlehem memilah stereotype menjadi the superego stereotype, atau bahwa suatu kelompok memiliki karakter seperti ambisius, rajin, gigih, cerdas, meski juga licik seperti orang Yahudi di Amerika Serikat, orang Cina di Asia, orang India di Afrika. The age stereotype, bahwa suatu kelompok memiliki karakter malas, bodoh, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain, seperti pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia, kulit putih terhadap negro di Amerika Serikat, Tionghoa terhadap pribumi di Semarang. Adapun dimensi perilaku, yang pertama itu diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap orang yang dikelompokkan kategori khusus, jarak sosial atau kornbulung, seperti kasus dari Sari Club Bali di Bali. Ransford memilih diskriminasi menjadi yang pertama diskriminasi individual dan yang kedua diskriminasi institusi. Prasangka sering melahirkan diskriminasi, tapi tidak selalu demikian. Sebaliknya, ada kalanya diskriminasi tidak selalu didahului prasangka. Menurut Banton, diskriminasi mewujudkan jarak sosial. Dengan menggunakan skala jarak sosial atau social distance scale, ilmuwan sosial dapat mengukur jarak sosial antar kelompok atau bogardus. Skala jarak sosial memuat sejumlah pertanyaan mengenai kesediaan seseorang untuk menikah atau berteman, bekerja sama di kantor, bertetangga, sekadar kenal, tidak tinggal sekawasan, dan tidak tinggal senegara dengan orang lain. Frustration, acquisition theory. Orang akan melakukan agresi jika usahanya memperoleh kepuasan terhalang. Jika agresi tidak dapat ditujukan kepada pihak yang menghalangi usahanya, maka agresi itu dialihkan atau displaced ke kambing hitam atau scapegoat atau Banton. Dimensi institusi
white supremacy atau ideologi rasisme yang menganggap kulit putih lebih unggul daripada kulit berwarna. Disfranchisement atau kebijakan mencabut hak pilih warga kulit hitam. Apartheid adalah kebijakan segregasi spasial antar warga berdasarkan warna kulit. Reverse discrimination, kebijakan memberikan kuota tertentu bagi kelompok minoritas di Amerika Serikat. Dimensi gerakan sosial dihubungkan antar kelompok sering melibatkan gerakan sosial, baik yang pro perubahan maupun yang pro status quo. Contoh adalah gerakan Ku Klux Klan di Amerika Serikat bagian selatan. Berikut materi kedua yaitu perilaku kolektif dan gerakan sosial. Apa itu perilaku kolektif? Perilaku kolektif atau collective behavior merupakan perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang tidak bersifat rutin, merupakan tanggapan atas rangsangan tertentu atau merupakan perilaku menyimpang yang bersifat kolektif. Apa itu kerumunan? Menurut Libon, kerumunan atau crowd merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri baru yang berbeda sama sekali dengan ciri-ciri individu yang membentuknya. Kumpulan orang tersebut menjadi organis crowd atau psikologial crowd menjadi makhluk tunggal yang tunduk pada hukum kesatuan mental kerumunan atau the law of the mental unity of crowds. Perilaku kerumunan menurut Herbert Blumer ada beberapa tipologi perilaku kerumunan, yaitu pertama kerumunan sambil lalu atau casual crowd seperti kerumunan penonton bakul jamu. Yang kedua kerumunan konvensional atau conventional crowd, contohnya seminar pertemuan ilmiah serasehan. Yang keempat kerumunan ekspresif atau expressive crowd, contohnya kerumunan penonton Niji atau Linkin Park. Kerumunan bertindak atau acting crowd seperti pengeroyokan maling ayam. Faktor penyebab perilaku kerumunan. Menurut Libon, faktor-faktor penyebab perilaku kerumunan adalah karena kebersamaannya dengan orang lain. Individu menjadi anonim sehingga rasa tanggung jawab yang mengendalikan dirinya lenyap. Penularan atau contagion dalam kerumunan tiap perasaan dan tindakan bersifat menular. Suggestibility dalam kerumunan, individu mudah dipengaruhi, percaya dan taat. Teori perilaku kerumunan. Yang pertama, teori penularan atau contagion theory. Anggota kerumunan hanya mengikuti naluri tidak rasional dan tidak mampu mengendalikan perilaku. Itu menurut Libinon. Emergent norm theory, dalam interaksi yang tidak ada aturannya, sering muncul aturan baru yang diikuti anggota kerumunan, atau Turner dan Killian. Teori konvergensi atau convergence theory, perilaku kerumunan muncul dari sejumlah orang yang mempunyai dorongan, maksud
dan kebutuhan serupa Harton dan Han. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.